Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini Minggu 27 Juli 2025, Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan hari ini, namun lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai dengan 23 dengan topik khotbah menjadi manusia baru dalam Kristus. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini memperlihatkan bagaimana Abraham berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memohon keselamatan bagi kota Sodom dan Gomora. Walaupun ia tahu bahwa kota itu penuh dengan dosa, Abraham tidak tinggal diam. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga peduli akan nasib orang lain. Dari sini kita belajar bahwa doa yang sejati bukan hanya tentang kebutuhan pribadi, melainkan juga tentang belas kasihan terhadap sesama yang sedang berada di ambang kehancuran. Dalam doanya, Abraham menunjukkan keberanian iman dan kerendahan hati. Ia tidak memaksa Tuhan, tetapi memohon dengan hormat. Ia percaya bahwa Tuhan adalah adil, namun juga penuh kasih. Berkali-kali ia bertanya, "Jika ada 10 orang benar, apakah engkau akan membinasakan kota itu?" Ini menunjukkan bahwa ia sungguh berharap ada orang-orang benar yang bisa menjadi alasan Tuhan menyelamatkan. Kita belajar bahwa dalam doa, kita boleh datang kepada Tuhan dengan terbuka, bahkan dalam pergumulan yang besar, dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap permohonan yang keluar dari hati yang tulus. Jemaat Tuhan, doa Abraham juga mengajarkan kita untuk menjadi perantara bagi orang lain yang tidak diam melihat dosa, tapi ia juga tidak langsung menghakimi. Sebaliknya, ia membawa mereka dalam doa kepada Tuhan. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya, menjadi pendoa syafaat. Dunia saat ini penuh dengan hal-hal yang buruk, segala kejahatan dan ketidakbenaran. Tapi Tuhan tetap mencari hati yang mau berdoa bagi keselamatan orang lain. Sebagai gereja, kita dipanggil bukan untuk menjadi pengamat, tapi menjadi
berjuang dalam doa, memohon agar Tuhan menjamah, menyelamatkan, dan memulihkan banyak jiwa. Maka melalui kisah ini kita diteguhkan bahwa doa yang dinaikkan dengan iman dan kasih dapat menggerakkan belas kasihan Tuhan. Sekalipun Sodom akhirnya tidak diselamatkan karena tidak ditemukan 10 orang benar, namun sikap Abraham tetap menjadi teladan bagi kita. Tuhan rindu kita datang kepadanya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi dunia ini. Kiranya hidup kita dipenuhi semangat doa seperti Abraham, memohon keselamatan bagi keluarga, gereja, kota, bangsa, dan dunia. Karena kasih Tuhan masih bekerja dan pintu anugerahnya masih terbuka bagi yang mau bertobat. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk saling menopang satu dengan lain lewat doa dan juga perbuatan baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan kepada kami, mengajarkan kami untuk berdoa dengan hati yang tulus untuk sebuah pembaharuan, pengampunan, dan juga kasih setia. Dalam Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.